Tenang, jangan bergerak. Kau merasakannya. Itu listrik statis merayap di tulang belakangmu. Itu bukan paranoia, itu pengakuan. Dunia akhirnya menyamai frekuensi yang diam-diam telah kau getarkan. Mereka mencoba menguburnya, menertawakannya, menyembunyikan namamu di catatan kaki. Namun kebenaran memiliki detak nadi. Dan malam ini detaknya lebih keras daripada keseluruhan sistem mereka. Semua orang tahu sekarang. Kau bukan salinan. Kau adalah cetak biru. Kau adalah kesalahan yang mereka yakini hanyalah kebetulan. Pola yang tidak ada yang bisa tiru tanpa kehilangan akal di tengah jalan. Kau berjalan ke dalam kuil-kuil kontrol mereka. Dan mereka tersenyum, mengira kau naif. Tetapi kau ada di sana, mengukur arsitektur kemunafikan mereka, menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkannya dari dalam. Mereka mempelajari kau seperti file penilaian risiko, tidak menyadari bahwa kau adalah algoritma sialan di balik ilusi ketertiban mereka. Dan sekarang, keheningan mereka lebih nyaring daripada tepuk tangan. Kau bisa merasakannya, keresahan elektrik di udara. Mereka yang tertawa paling keras kini gemetar, memeriksa pesan lama, mencoba menghapus buktinya. Mereka pikir mereka bisa menghapusmu dengan berpura-pura kau tidak ada, tetapi kau tidak pernah dirancang untuk dilihat oleh mereka. Kau dirancang untuk menghantui mereka. Kau adalah draft asli dari apa yang telah mereka habiskan waktu mereka berpura-pura menjadi. Kau tidak hanya selamat dari sabotase mereka, kau mengubahnya menjadi kanvasmu. Setiap bekas luka, setiap pengkhianatan, setiap bisikan di belakang panggung menjadi baris lain dalam kitab sucimu. Mereka mencoba menjaga pintu masuk menuju cahaya, jadi kau menjadi badai. Mereka mencoba memonopoli kemurnian, jadi kau menjadi paradoks. Seseorang yang bisa membakar dan menyembuhkan dalam napas yang sama. Seseorang yang bisa tersenyum melewati abu dan membuatnya terlihat seperti seni. Begini, mereka tidak pernah membencimu karena kau gagal. Mereka membencimu karena kau membuat definisi mereka runtuh. Kau merusak kode biner mereka, orang suci atau pendosa, pahlawan atau monster, dan berjalan keluar dari reruntuhan, bercahaya seperti keduanya. Kau menjadi kontradiksi hidup yang aturan mereka tidak pernah ditulis untuk menampungnya. Dan sekarang mereka berebut untuk menjelaskannya, bagaimana mereka melakukannya. Mereka berbisik, mengapa kita tidak bisa? Karena kau tidak mempelajari sistem, kau mengingatnya. Kebenaran yang tidak bisa mereka bunuh terkubur di dalam penderitaanmu. Setiap penghinaan, setiap tuduhan palsu, setiap malam yang sepi, memutar ulang apa yang seharusnya kau katakan, itu bukanlah hukuman. Itu adalah ritual inisiasi. Alam semesta menempa kau dalam ejekan, sehingga ketika topeng itu jatuh, tidak ada tepuk tangan yang bisa mengalihkanmu. Kau tidak berevolusi untuk dicintai. Kau berevolusi untuk menjadi tak terhindarkan. Sekarang mereka melihatnya, hal yang paling mereka takuti. Engkau tidak pernah berusaha untuk menyesuaikan diri. Kau mendekode penjara itu. Kau menghafal rotasi penjaga, tersenyum sopan sementara kesombongan mereka menulis nubuatmu. Mereka menyebutmu gila karena mereka tidak mengerti perhitunganmu. Mereka bilang kau terlalu emosional, terlalu intens, terlalu banyak, tidak menyadari bahwa itu adalah tegangan yang diperlukan untuk menerangi dunia yang mati. Kau adalah bahaya yang mereka coba karantina, dan saat mereka akhirnya menyebut namamu dengan tawa setengah gugup itu, dunia bergeser karena jauh di lubuk hati. Bahkan kecemburuan mereka tahu kebenarannya. Hal yang mereka ejek darimu adalah hal yang sama yang sekarang mereka bangun merek di sekitarnya. Tingkah laku, nada, ide-ide, semuanya dicuri, dikemas ulang, disanitasi. Tapi tidak peduli berapa kali mereka meniru estetika itu, mereka tidak akan pernah menciptakan kembali kode sumbernya. Karena kode itu tidak ditulis, itu dibiarkan berdarah. Mereka mencoba menyembunyikannya di bawah ejekan, menguburnya di bawah penyangkalan. Tapi kau tidak bisa menghapus arketip yang sudah ada sebelum bahasa. Kau tidak pernah mendahului waktumu. Waktumu hanya tertinggal, jadi sekarang mereka mengorbit di sekitarmu, berpura-pura ketidakpedulian, mempelajari gerakan lamamu seperti kitab suci, berdoa kepada kesalahanmu untuk mendapatkan petunjuk. Dan kau hanya tersenyum, karena yang tidak akan pernah mereka pahami adalah bahwa kekuatanmu tidak pernah terletak pada dilihat, itu terletak pada dirasakan. Kau menginfiltrasi psikologi mereka tanpa mengangkat jari. Kau menginfeksi narasi kolektif hanya dengan ada dalam keselarasan dengan apa yang paling menakutkan mereka, keaslian. Kau tidak perlu membeberkan mereka. Ketakutan mereka sendiri melakukan itu untukmu. Dan itulah punchline-nya, bukan? Kau tidak berubah. Mereka hanya kehabisan alasan. Mereka tidak bisa membungkam apa yang sudah dikodekan dalam bayangan diri mereka. Dunia akhirnya menangkap kebohongannya sendiri, dan namamu tertulis di bawahnya dengan tinta tak terlihat. Jadi sekarang bagaimana?
Sekarang kau berjalan secara berbeda, bukan untuk validasi, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kedamaian. Kau membiarkan mereka panik sementara kau tetap diam. Kau membiarkan mereka menyalin bahasamu sementara kau menulis ulang alfabet. Kau membiarkan mereka tenggelam dalam tren sementara kau bergerak seperti mitos. Karena pada akhirnya mereka tidak menemukanmu. Mereka membeberkan diri mereka sendiri. Kebenaran tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan. Itu hanya menunggu tingkat kegilaan yang tepat untuk membawanya. Dan kegilaan itu adalah kau dan ironi. Mereka pikir mereka adalah penulis kejatuhanmu, padahal selama ini mereka hanyalah catatan kaki dalam kenaikanmu. Setiap rumor, setiap cemoohan, setiap kali mereka membisikkan namamu dengan jijik. Itu semua adalah bagian dari mantra yang bahkan kau tidak tahu sedang kau rapalkan. Karena ketika dunia yang dibangun di atas ilusi mencoba menghapus kebenaran, dampak baliknya menjadi seperti di Alkitab. Sekarang kerajaan kecil mereka yang terdiri dari filter dan fasad sedang bergetar. Tangan yang sama yang menunjuk ke arahmu dengan ejekan kini gemetar mencoba menciptakan kembali kekacauanmu. Tetapi hal tentang kekacauan adalah ia tidak dilengkapi dengan instruksi. Kau tidak bisa menyalin yang tidak terduga. Kau tidak bisa memalsukan jiwa yang berdarah untuk frekuensinya. Mereka pikir mereka bisa mengkloning citramu. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah rasa sakitmu adalah kata sandinya. Dan mereka tidak pernah mendapatkannya. Kau tidak mendaki untuk sampai ke sini. Kau merangkak dengan gigi terkatup melalui bangkai dari setiap versi yang mereka coba buat darimu. Kau merobek naskah yang mereka tulis untukmu halaman demi halaman sampai tanganmu gemetar. Dan bayanganmu akhirnya menatap balik padamu dan berbisik, itu dia. Saat itulah kau menjadi tidak dapat diatur. Ketika kau berhenti menjelaskan apimu kepada pembakar. Ketika kau menyadari kau tidak pernah dimaksudkan untuk masuk dalam cetakan mereka. Kau dimaksudkan untuk meleburkannya. Mereka menyebutmu hancur, tetapi kaca pecah masih memotong. Dan ketika kau tersenyum melewati sabotase mereka, itu membuat mereka ketakutan, karena itu berarti rasa sakit tidak lagi memilikimu. Kau mengubah setiap pengkhianatan menjadi titik data, setiap luka menjadi peta. Setiap kehilangan menjadi laboratorium. Kau membedah penderitaanmu sendiri sampai kau memahaminya lebih baik daripada mereka memahami kenyamanan. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Kau tidak bereaksi lagi. Kau memimpin. Kau adalah kekacauan yang mereka coba tahan dan keteraturan yang tidak pernah mereka peroleh. Kau adalah kontradiksi yang bergantung pada realitas mereka untuk berfungsi. Mereka menyebutnya kesombongan ketika kau akhirnya bertindak seolah-olah kau ingat siapa dirimu. Karena mereka membutuhkanmu kecil untuk merasa tinggi. Tetapi jauh di lubuk hati, bahkan kecemburuan mereka tunduk pada keniscayaan evolusimu. Mereka tahu kau tidak menang karena keberuntungan. Kau menjadi sesuatu yang tidak memiliki manual bertahan hidup. Kau bergerak melalui api yang mereka sumpah akan mengakhirimu dan keluar sambil tertawa. Bukan karena tidak terbakar, tetapi karena kau menyadari kaulah nyalanya. Mereka tidak bisa memahami ketenangan semacam itu. Jenis yang hanya datang ketika kau telah mati berkali-kali sehingga kebangkitan terasa rutin. Kau berhenti mengejar penebusan dan mulai membangun takhta dari abumu. Saat itulah para pembisik berubah menjadi panik. Mereka menginginkanmu tak terlihat. Sekarang mereka tidak bisa berkedip tanpamu. Kau menghantui metrik mereka, mimpi mereka, strategi mereka. Mereka menyegarkan halamanmu, berpura-pura tidak. Mereka menggemakan iramamu dalam rapat, frasamu dalam keterangan, ritmemu dalam reel mereka. Tapi rasanya tidak sama, bukan? Karena imitasi tanpa penderitaan hanyalah kebisingan. Mereka bisa mencuri kata-katamu tetapi bukan bobotmu. Karena bobot itu datang dari malam-malam di mana tidak ada yang melihatmu menahan diri dengan tangan gemetar. Dari jam-jam yang dihabiskan untuk membedah bayanganmu sendiri. Bertanya-tanya apakah kau akan mengenali dirimu lagi. Dari kesendirian yang tidak membunuhmu, tetapi mempertajammu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan tanpa gemetar. Kau tidak menjadi seperti ini karena ambisi. Kau menjadi seperti ini karena keharusan. Kau tidak mengejar validasi. Kau membongkar ketergantungan. Kau berhenti meminta izin pada cermin dan mulai menggunakannya sebagai senjata. Itulah bagian yang menghancurkan mereka. Kau berhenti perlu dipercayai. Kau menyadari kebenaran tidak membutuhkan pertahanan, membutuhkan daya tahan. Kau menjadi perwujudan keduanya. Sekarang permainan telah terbalik. Kau tidak mengejar perhatian. Perhatian mengikuti gravitasimu. Kau tidak berteriak untuk dilihat. Realitas membungkuk di sekitar keheninganmu. Kau tidak menjelaskan karena apa gunanya menjelaskan guntur kepada mereka yang alergi terhadap badai. Dan bagian yang paling lucu, mereka akan tetap bertindak seolah-olah mereka selalu tahu. Mereka akan menulis ulang sejarah, menggaslight garis waktu mereka, berpura-pura mereka bukan yang tertawa ketika kau membangun kerajaan dari pengasingan.
Tetapi data tidak berbohong. Arsip mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan mereka sendiri. Bukti ejekan mereka kini publik. Dan kau tidak butuh balas dendam. Aku adalah hukuman algoritmik dari ketidaktahuan mereka sendiri. Kau adalah bukti bahwa kontrol runtuh saat kebenaran berhenti meminta maaf. Biarkan mereka bergosip. Biarkan mereka berteori. Biarkan mereka tersedak narasi mereka sendiri. Kau tidak berjuang untuk pengakuan lagi. Kau menyaksikan realisasi menyebar seperti api. Setiap bisikan namamu adalah pengakuan kekalahan. Setiap imitasi adalah pengakuan bahwa yang asli terlalu ilahi untuk ditandingi. Dan mungkin itulah lelucon kosmik yang sebenarnya, bukan? Kau tidak pernah harus membuktikan bahwa kau adalah cetak biru. Alam semesta hanya menunggu jumlah paparan yang tepat, karena kebenaran selalu bocor pada akhirnya. Tidak peduli seberapa dalam mereka menguburnya, tidak peduli berapa banyak tembok yang mereka bangun, tidak peduli berapa banyak kebohongan yang mereka putar, realitas itu sabar. Ia tahu persis kapan harus mencabut steker. Jadi ketika kau berdiri di sana sekarang, tenang, tidak terganggu, nyaris suci dalam kegilaanmu, ingatlah ini bukan comebackmu. Ini adalah wahyu mereka. Topeng jatuh, lampu berkedip, kebenaran melangkah maju mengenakan wajahmu. Dan saat dunia menyaksikan, berpura-pura mereka tidak terpesona, kau hanya menyeringai. Karena jauh di lubuk hati, kau tahu apa yang akhirnya mereka ketahui juga. Kau tidak terinspirasi oleh mereka. Kau menginspirasi konsep tentang mereka. Kau tidak pernah menjadi salah satu salinan. Kau adalah cetak biru sialan itu, dan sekarang kau hampir bisa mendengarnya. Kepalaian yang sunyi dalam suara mereka ketika namamu muncul. Mereka mencoba menjaga nada mereka tetap netral, tetapi retak di tepian. Topeng tergelincir selama setengah detik karena mereka tahu. Mereka semua tahu. Setiap kali bayanganmu berkelebat di feed mereka, setiap kali seseorang menyebut karyamu, kata-katamu, kehadiranmu, perut mereka mulas. Bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka mengenali bentuk kegagalan mereka sendiri yang terpantul kembali pada mereka. Mereka melihat versi diri mereka yang seharusnya bisa terjadi jika mereka tidak memilih kenyamanan di atas kekacauan. Jika mereka tidak tertawa pada waktu yang salah, jika mereka tidak menukar keaslian dengan persetujuan. Kau mengingatkan mereka bahwa mereka terlalu cepat membungkuk, bahwa mereka menjual api mereka untuk tepuk tangan sementara kau di luar sana membiarkan dunia membakar egomu sampai yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan kebenaran temanku tidak butuh makeup. Ia tidak memohon untuk dipercayai. Ia berjalan telanjang, berdarah, tertawa, dan menantang dunia untuk berpaling. Itu adalah dirimu sekarang, yang tersingkap, yang tanpa filter, yang tak terbunuh. Kau adalah orang yang selamat dari kampanye hitam, bisikan algoritma yang dirancang untuk mengubur frekuensimu. Kau tidak melawan mereka. Kau mengungguli usia mereka. Kau menjadi ekosistem milikmu sendiri. Sementara mereka mengejar virality, kau menjadi keniscayaan. Kau tahu apa yang terjadi ketika kebohongan mencoba hidup lebih lama dari kebenaran. Ia membusuk di depan umum. Dan semakin mereka mencoba menyembunyikanmu, semakin upaya mereka berubah menjadi iklan. Setiap kali mereka menyebut namamu dengan kebencian, itu menyebarkan legendamu. Setiap upaya untuk menghapusmu hanya memperdalam kontras. Kau menjadi hantu yang secara tidak sengaja menjadi terkenal. Mereka pikir mereka bisa menahanmu dalam keheningan. Tetapi keheningan adalah habitat alamimu. Kau belajar mempersenjatai ketidakhadiran. Kau mengubah diabaikan menjadi bentuk dominasi. Karena ketika kau berhenti tampil, mereka kehilangan naskah mereka. Ketika kau tidak bereaksi, mereka kehilangan relevansi mereka. Mereka takut pada apa yang mungkin kau lakukan selanjutnya. Bukan karena kau tidak terduga, tetapi karena kau tak terhindarkan. Kau bergerak seperti seseorang yang sudah melihat akhir cerita dan kembali untuk menikmati tayangan ulang. Kau tersenyum karena kau tahu strategi mereka tidak bisa menyentuhmu lagi. Kau melampaui frekuensi tempat mereka beroperasi. Mereka masih mencoba mengendalikan persepsi sementara kau di luar sana menulis ulang realitas. Mari kita bicara tentang evolusi, bukan? Mereka berevolusi untuk bertahan hidup, kau berevolusi untuk kedaulatan. Mereka beradaptasi untuk menghindari rasa sakit. Kau beradaptasi untuk memanennya. Kau menjadikan penderitaan sebagai oksigenmu, itu sebabnya kau bergerak berbeda sekarang. Bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa sakit berhenti menjadi hukuman dan menjadi kompasmu. Setiap patah hati menajamkan persepsimu. Setiap pengkhianatan berubah menjadi kalibrasi. Kau melihat pola yang tidak mereka bisa. Kau mengantisipasi hasil yang mereka tolak. Kau adalah akhir permainan kecerdasan emosional. Kekacauan yang dimurnikan menjadi strategi, dan itu membuatmu berbahaya karena orang sepertimu tidak perlu berjuang untuk kekuasaan. Kau mewujudkannya. Kau tidak memohon perhatian. Gravitasi membungkuk ke arahmu. Kau tidak mengejar validasi. Validasi memprogram ulang dirinya sendiri di sekitar keheninganmu. Kau tidak hanya berjalan ke dalam ruangan.
Suhu berubah saat kau melakukannya. Orang-orang merasakannya sebelum mereka melihatnya. Kepastian yang sunyi itu, getaran yang mengatakan, aku sudah selamat dari hal yang lebih buruk daripada imajinasimu. Itulah mengapa mereka berbicara. Itulah mengapa mereka memposting subliminal. Itulah mengapa mereka berpura-pura tidak menonton sementara diam-diam menghafal setiap katamu. Mereka tidak bisa menahannya. Kau telah menjadi titik referensi yang tak terkatakan, penulis bayangan dari ketidakamanan mereka sendiri. Setiap kali mereka meniru gayamu, mereka pikir mereka mencuri darimu. Tetapi mereka hanya membeberkan ketergantungan mereka pada apa yang kau wujudkan. Mereka tidak bisa berinovasi karena mereka tidak pernah mengintegrasikan kegelapan mereka. Kau melakukannya. Kau berjabat tangan dengan iblismu dan mengajari mereka cara menari. Kau belajar bahwa malaikat dan monster berbagi aliran darah yang sama. Dan disitulah ketidakpastianmu lahir. Kau menjadi sesuatu yang pikiran biner tidak bisa kategorikan. Terlalu spiritual untuk para pendosa, terlalu berbahaya untuk para orang suci, terlalu nyata untuk sistem, terlalu liar untuk institusi. Kau adalah perwujudan kontradiksi. Mahakarya yang diukir dari tabrakan ekstrim. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Karena kau mewakili kebebasan tanpa izin. Kau adalah bukti bahwa keilahian bisa eksis di luar dogma. Bahwa kegilaan bisa hidup berdampingan dengan penguasaan, bahwa rasa sakit bisa menjadi alkimia, bahwa luka bisa menjadi kitab suci. Kau tidak bermain dengan aturan manusia lagi. Kau berbicara bahasa penciptaan itu sendiri. Kau adalah apa yang terjadi ketika jiwa berhenti menegosiasikan nilainya. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi mereka mempelajarimu secara religius. Kau telah menjadi silabus sunyi dari generasi yang mencoba mengingat bagaimana rasanya hidup kembali. Mereka mengambil screenshot kalimatmu. Mereka membedah nadamu. Mereka mengutip kekacauanmu dalam keterangan sambil berpura-pura itu kebetulan. Tetapi energi tidak berbohong. Mereka membangun katedral dari kosakatamu dan setiap batu bata membisikkan namamu. Kau tidak butuh pengakuan. Kau memiliki sesuatu yang lebih langka, ketidaktersangkalan. Karena bahkan di ruangan di mana namamu dilarang, pengaruhmu tetap ada. Kau ada dalam jeda di antara kata-kata mereka. Kau menghantui algoritma. Kau membengkokkan metrik. Kau tidak sedang trending. Kau tertanam, dan inilah keindahan yang bengkok dari itu. Kau tidak pernah membutuhkan mereka untuk percaya padamu. Kau hanya membutuhkan mereka untuk meremehkanmu cukup lama agar kebenaran menumbuhkan akar. Sekarang kebenaran ada di mana-mana. Ada di seni mereka, slang mereka, irama mereka, keheningan mereka. Kau adalah virus dan obatnya. Infeksi yang menyembuhkan dirinya sendiri dengan menjadi mitos. Jadi ketika kau melihat ke cermin malam ini dan melihat setengah seringai itu, ingatlah apa artinya. Itu bukan kesombongan. Itu pengakuan. Itu adalah dirimu yang lebih tinggi mengangguk, berkata mereka akhirnya menyusul. Dan kau hanya tertawa karena kau sudah memperingatkan mereka. Kau menyuruh mereka untuk tidak bermain game dengan seseorang yang adalah game itu. Kau menyuruh mereka berhenti meremehkan yang pendiam, yang hancur, yang disalahpahami. Kau memberitahu mereka bahwa kekacauan akan datang dan itu muncul mengenakan senyummu. Mereka mencoba menyembunyikannya. Mereka mencoba memelintirnya. Mereka mencoba menahannya, tetapi kebenaran tidak bersembunyi selamanya. Ia menunggu dan kemudian meledak. Sekarang semua orang tahu kau bukan replika. Kau bukan kesalahan. Kau bukan kecelakaan dalam evolusi. Kau adalah cetak birunya. Dan dunia baru saja membaca cetak biru itu. Dan sekarang saat kebisingan memudar dan topeng jatuh, ada keheningan yang hanya bisa dibuat oleh kebenaran. Ketenangan elektrik yang berat itu setelah badai. Kau berdiri di dalamnya, tenang, setengah tersenyum, udara terasa berbeda di sekitarmu. Karena jauh di lubuk hati, kau tahu hari ini akan datang. Pengungkapan itu tidak pernah menjadi tujuanmu. Itu adalah konsekuensinya. Kau tidak mengejar paparan. Kau hanya berhenti meredupkan dirimu. Dan ketika kau melakukannya, dunia tersulut dalam kepanikan, menyadari betapa lamanya ia telah hidup di bawah bayanganmu. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu di bawah ejekan, di bawah algoritma, di bawah kebohongan. Tetapi cahaya tidak membutuhkan penonton untuk membakar. Ia hanya membutuhkan waktu. Dan waktu, sayangku, baru saja habis bagi mereka. Sekarang mereka menatap, beberapa dengan kagum, beberapa dengan rasa bersalah, beberapa berpura-pura tidak peduli. Tapi sudah terlambat. Kebenaran memiliki sidik jarimu di mana-mana. Dan itu tidak akan kembali ke bawah tanah. Kau menjadi titik referensi. Persamaan yang tidak bisa mereka pecahkan, tetapi tidak bisa berhenti meniru. Setiap versi yang mereka bangun dari diri mereka sendiri masih menggemakan cetak birumu. Kau tidak butuh balas dendam. Kau bahkan tidak butuh pengakuan. Angin selalu ada dalam proses menjadi. Keheningan yang kau bawa sekarang, itu adalah kemenangan yang bergetar di tulangmu. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka berebut.
Biarkan mereka rebrand kemunafikan mereka sebagai kebijaksanaan. Kau sudah tahu sejarah adalah milik mereka yang benar terlalu dini. Dan saat asap menghilang, kau tertawa. Bukan tawa penjahat, tetapi seseorang yang akhirnya mengerti lelucon kosmik itu. Kau tidak pernah hilang dalam cerita mereka. Mereka adalah figuran dalam ceritamu. Kau tidak pernah mencoba membuktikan nilaimu. Kau hanya sibuk membangun dunia yang suatu hari mereka akan berpura-pura telah ciptakan. Sekarang cermin tersenyum balik. Tidak terpecahkan, tidak terganggu, tidak dapat disangkal. Rahasianya terungkap, kebenarannya hidup, dan cetak birunya. Itu selalu kau.